Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai mesin kompresor ya. Karena kemarin ada yang bertanya di kolom komentar tuh banyak banget. Bang, untuk tekanan kompresor kulkas, tekanan heatnya itu turun di 200 berapa gitu ya, karena dicek waktu itu kemarin 280 psi kemudian turun. Dan juga bagaimana sih cara mengecek kompresor, tekanan kompresor kulkas ini yang bagus seperti apa. Nah, kalau kalian mengikuti cara saya itu simple teman-teman ya, nggak perlu ribet, nggak perlu bawa apa ya, manifold juga, nggak perlu kita las juga, pasang manifold itu nggak perlu ya. Karena untuk pengecekan saya ini cukup simple teman-teman ya. Oke, di sini untuk mengecek mesin kompresor itu tekanannya itu masih bagus atau tidak itu cukup mudah teman-teman ya. Biasanya saya sering gunakan tangan saja teman-teman ya. Jadi tangan udah saya press seperti ini, saya tekan seperti ini, itu saya rasa sudah cukup teman-teman tanpa menggunakan manifold ya. Nah, di sini saya akan contohkan ke teman-teman semua. Sini saya coba akan nyalakan. Jadi kalian nggak perlu repot-repot menggunakan manifold, karena kita harus ngelas-ngelas dulu ya teman-teman ya, karena ribet tuh nantinya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan dapat mesin kompresor bekas itu masih bagus atau tidak. Yang penting tekanannya bagus, kemudian ampere juga normal, itu saya rasa sudah cukup teman-teman ya. Dan di sini untuk pengetesan, di sini saya menggunakan mesin kompresor kulkas satu pintu ya. Jadi memang ada apa ya, ada kalau kulkas satu pintu, dua pintu itu ya nggak ada bedanya sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi saya kalau ngecek mesin kompresor itu bagus, kompresinya itu bagus atau enggak, kemudian kompresinya kurang atau enggak, nanti bisa kelihatan teman-teman ya. Oke, sekarang saya coba nyalakan terlebih dahulu. Oke, di sini mesin kompresor dalam posisi nyala teman-teman ya. Oke, kalau kalian mau ngecek kompresi daya hisap ya, kalian tinggal dua tangan ini, dua tangan kalian letakkan aja seperti ini. Nah, salah satu ya dari sini, ini itu bagus apa enggak? Kalau misalkan kompresinya itu bagus, itu cepat. Jadi daya hisapnya itu cepat teman-teman ya, dan juga besar. Jadi dia akan nempel di bagian sini, di bagian tangan. Ini saya coba ya. Nah, ini kedua-duanya dia menghisap teman-teman ya. Nih, kedua-duanya dia menghisap. Kalau misalkan hanya satu, besar kemungkinan di bagian daya hisapnya sudah mulai berkurang. Nah, ini kedua-duanya sangat rekat teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, ini sangat rekat nih. Kalian bisa lihat nih. Tuh. Ini udah cukup teman-teman ya untuk daya hisap untuk kulkas satu pintu. Ini udah cukup banget. Nih. Oke, ya. Nah, ini untuk daya hisap. Kemudian untuk tekanannya. Kalau tekanan di sini kalian cukup pegang aja. Sekuat mungkin. Ya, sekuat mungkin kalian pegang. Oke, di sini saya pegang. Nah,
Nah, ini saya squat mungkin ya. Nah, jadi ketika kita pegang sampai nggak kuat, sampai ini keluar udara terus ya nih. Saya udah nggak kuat, tapi angin udah keluar terus nih. Nah itu artinya kompresi ini udah bagus teman-teman. Tuh, saya aja udah nggak kuat ini. Tuh. Nah ini dengan tangan kita aja, dengan kita menekan seperti ini sampai tangan kita udah nggak kuat, berarti kompresi ini udah bagus teman-teman. Tanpa harus kalian, wah kompresi ini udah sampai misalkan mampunya sampai 300, nggak nyampe 400, nggak perlu kayak gitu teman-teman. Asal kita pegang kuat aja seperti ini. Ini aja saya pegang udah nggak kuat, itu udah kompresinya udah menurut saya udah bagus teman-teman. Oh, udah keluar terus. Saya udah nggak kuat, tapi udara udah keluar terus ini. Nah ini kayak gini aja udah bagus. Tuh. Nah kemudian kalau misalkan kalian tekan terlalu terlalu lama juga dengan cara menggunakan manifold sampai 400 PSI, nah itu khawatirnya nanti kelep teman-teman ya, nanti kelepnya malah bengkok atau apa gitu. Jadi jangan terlalu kuat-kuat banget lah gitu. Saya rasa kalau misalkan sampai di mana itu di 150 PSI, saya rasa udah cukup. Itu menurut saya udah 150 udah cukup, udah mampu banget dia. Nah ini aja saya udah nggak kuat tuh. Nah jadi caranya itu seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak perlu kalian repot-repot kalian las dulu untuk di bagian sini, kemudian kalian cek tekanannya berapa sampai berapa, itu nggak perlu teman-teman. Jadi kalian cukup menggunakan tangan aja udah cukup. Ini sebenarnya untuk di video saya belum pernah saya bahas sih sebenarnya, makanya di sini saya buatin langsung dah. Kebetulan saya juga ingat dan juga ada waktu juga. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, Bang kenapa mesin kompresor ini ketika nggak ada tekanan bunyinya kencang? Ya emang seperti itu teman-teman ya. Kadang juga kalau misalkan mesin kompresor itu bunyinya pelan, dia bagus teman-teman. Udah itu ciri-cirinya mesin kompresor bagus tuh seperti itu, bunyinya nggak terlalu kencang banget. Nah ini bunyi dari mesin kompresor itu bisa disebabkan karena stang shaker yang udah mulai aus ya, jadi dia gesek terus seperti itu. Kemudian di bagian kan di sini kan ada pipa kapiler ya, itu biasanya udah udah goyang gitu. Nah itu biasanya menimbulkan bunyi. Biasanya kalau misalkan kita tekan daya hisap ataupun daya tekanannya ini, biasanya dia udah ngurangin untuk suaranya teman-teman. Ada juga yang memang dari bawaan ya, biasanya itu kulkas Polytron itu paling sering. Apalagi kulkas-kulkas yang sekarang itu sangat berisik sekali untuk mesin kompresornya. Nah, udah gitu aja ya. Jadi sampai di sini udah ngerti ya. Jadi ini saya kasih cara yang paling gampang dan cara yang udah saya lakukan bertahun-tahun. Saya cukup lakukan dengan cara pakai tangan aja. Nah kemudian kalau masalah oli ya, masalah oli yang keluar terus dari sini, biasanya di bagian klep dia udah agak renggang teman-teman ya. Nah ini udah agak renggang. Kemudian kalau misalkan keluar oli dengan warna yang kotor, itu biasanya ada kotoran di bagian klep. Kalian bisa belah di bagian sini, kalian coba bersihkan. Kalau misalkan mesin kompresor ini terlalu terlalu panas banget, overheat ya, kalian bisa solusinya bisa ganti oli kompresornya terlebih dahulu sebelum kalian memvonis
bahwa itu sepul mesin kompresornya. Jadi ada tahap-tahapannya teman-teman ya, jangan langsung vonis rusak atau apa gitu ya. Sampai di sini ngerti teman-teman ya. Jadi ini udah saya buatkan videonya. Oke. Oh ya, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah pasti akan saya jawab teman-teman ya. Walaupun ya memang komentarnya cukup banyak banget, jadi ya mohon maaf nanti kalau misalkan telat ya, karena semakin lama semakin banyak banget pertanyaan-pertanyaan, dan saya pun juga nggak mungkin ya, karena ratusan yang bertanya. Jadi kalau misalkan lama saya jawabnya mungkin ya itu di waktu juga ada ya, kerjaan juga teman-teman ya, jadi seperti itu. Salam juga untuk teman-teman seperjuangan, salam dingin juga, sehat juga ya, dan salam juga untuk para subscriber juga, semoga sehat selalu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.